Damai sejahtera yang Yesus tawarkan. Topik, damai sejahtera. Pendalaman Alkitab untuk KBG. Tetapi buah roh ialah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 5 ayat 22-26. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya pasal 48 ayat 18. Apa kata dunia tentang damai sejahtera? Kebanyakan orang dunia berpikir bahwa damai sejahtera bisa didapatkan dari harta yang melimpah, kedudukan ataupun kesuksesan yang kita raih. Kita bisa merasakan damai sejahtera dari hal tersebut, namun kedamaian itu tidaklah sejati. Jadi di manakah kita bisa mendapatkan kedamaian yang sejati? Damai sejahtera yang sejati hanya didapatkan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dunia boleh menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, namun itu hanya bersifat sementara dan berujung pada kebinasaan. Peringatan, bila saat ini kita tidak merasakan damai sejahtera, mungkin kita sedang jauh dari sumber damai itu, Tuhan. Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Kunci utama agar kita bisa hidup damai adalah bersekutu dengannya. Bangunlah keintiman dengannya seperti dengan membaca firman dan berdoa. Satu hal yang perlu kita ingat, yaitu damai sejahtera hanya diberikan kepada orang yang taat kepada perintahnya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya pasal 48 ayat 22. Damai sejahtera dapat kita peroleh jika kita memenuhi syarat berikut ini, kedamaian diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya, Lukas pasal 2 ayat 14. Kedamaian dimiliki orang yang berbuat baik, Roma pasal 2 ayat 10. Damai sejahtera adalah salah satu buah yang harus kita hasilkan, Galatia 5 ayat 20. Damai sejahtera diberikan kepada yang dekat dengan Tuhan, Efesius pasal 2 ayat 17. Damai sejahtera dimiliki orang yang punya kerelaan melayani, Efesius pasal 6 ayat 15. Damai sejahtera bisa kita dapatkan jika hidup kita dipimpin Kristus, Kolose pasal 3 ayat 15. Damai sejahtera bagi semua orang yang hidupnya menjaga kekudusan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kedamaian tidak bisa kita beli dengan uang, ke gunung, ke lembah. Di dunia yang fana ini tidak akan kita dapatkan, hanya di dalam Yesus ada kedamaian itu, carilah Dia, penuhi keinginannya, jadilah kesukaan bagi Yesus. Cerita tentang damai sejahtera. Suasana aman, tentram dan damai sejahtera dalam kehidupan sebenarnya dicari oleh manusia di sepanjang zaman dimanapun juga. Pada suatu hari seorang yang kaya raya memesan pada dua orang pelukis untuk melukiskan keadaan damai sejahtera itu menurut versi masing-masing pelukis. Pelukis pertama melukiskan sebagai berikut, ada sebuah danau yang tenang airnya, tak ada topan, maupun badai. Melatar belakangi danau itu tampak gunung dan bukit-bukit yang hijau segar. Di danau itu tampak sebuah perahu yang berlayar perlahan-lahan dinaiki seorang yang bersantai-santai di atas perahunya itu. Orang tersebut mengalami keadaan damai saat itu. Pelukis kedua melukiskan damai sejahtera itu sebagai berikut, ada sebuah bukit terjal dengan air terjun yang mengganas dan hujan badai mengamuk serta awan gelap menyelimuti langit. Di tebing air terjun itu mengalir terdapat batu berlubang yang ditempati seekor burung yang bersiul-siul kegirangan. Burung itu keadaan damai sejahtera. Hasil karya pelukis pertama itu melukiskan tentang damai sejahtera dari dunia ini, damai sejahtera yang timbul oleh sebab semua indah dan menyenangkan. Damai sejahtera kalau damai sejahtera yang dipengaruhi oleh keadaan yang nampak. Hasil karya pelukis kedua itu melukiskan tentang damai sejahtera dari Kristus, damai sejahtera yang sebab Kristus ada dalam hatinya. Damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan, damai sejahtera walaupun tidak ada makanan, damai sejahtera walaupun cuma punya uang Rp1.000, damai sejahtera walaupun. Itulah damai sejahtera yang sejati, tidak bisa diukur oleh uang, rumah, mobil atau apa saja. Yang terpenting ada Tuhan Yesus Kristus hidup kita, maka kita pasti merasakan damai sejahtera. Pertanyaan untuk refleksi. 1. Apa yang Anda ketahui tentang damai sejahtera?
2. Apa kata Tuhan tentang damai sejahtera? 3. Apa saja faktor-faktor penghambat rasa damai sejahtera kita? 4. Damai sejahtera atas kondisi apa menurut Anda yang paling sulit dilakukan? Mengapa? 5. Buat komitmen pribadi dan doakan komitmen tersebut berdasarkan tema yang Anda peroleh.